Jangan bimbang, harap padanya. Tangan Tuhan menjaga. Tuhan tak pernah diam. Tuhan tak pernah lalai. Jangan bimbang, harap padanya. Tangan Tuhan pelihara. Dengan iman dan harapan yang tidak pernah hilang, ku yakin Tuhan pasti bekerja. Biarku seperti pohon di tepi air, selalu berbuah di musimnya. Selamat sore semua yang di Bay Area dan pagi siang bagi yang di Asia. Selamat kembali ke acara Iman yang Berpikir ini, sesi kedua dengan Romo pembimbing kita, Romo Hartono Budi, yang sepertinya semua sudah kenal ya, tapi bagi yang belum tahu, saya akan dengan cepat. Beliau adalah pembimbing WKI CU dari tahun 94 sampai tahun 2000, yang pada saat itu melakukan studi teologi sistematik di Graduate Theological Union Berkeley, dan sampai sekarang dia mengajar sistem teologi sistematik di Jogja dari tahun 2000 sampai 2010, dan sekarang di Manila hingga saat ini. Dan sampai sekarang kita bersyukur beliau masih bisa mengajar kita. So, without further ado, Romo. Terima kasih Erik, saudari-saudara sekalian. Marilah kita buka acara Iman yang Berpikir ini dengan doa pembukaan. Secara khusus kita ingin berdoa bersama keluarga Om Hokan untuk kesehatan Om Hokan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur di akhir minggu ini bisa berkumpul kembali. Dan pagi hari ini, sore hari ini kami akan menimbang-nimbang, memikirkan tentang Engkau berdasarkan pengalaman kami sebagai manusia dan terlebih manusia yang terbatas. Kami secara khusus sore hari ini ingin berdoa bersama keluarga Om Hokan untuk kesehatan Om Hokan. Dan juga semua orang yang mungkin membutuhkan doa-doa, walaupun sederhana seperti doa kami ini, tapi kami percaya Engkau yang Maha Kuasa, Engkau pemilik kehidupan dan sejarah kami. Engkau pasti mempunyai rencana yang sungguh mengagumkan, membahagiakan dan menyatukan kami semua sebagai keluarga dan komunitas. Kami haturkan doa kami ini dalam nama Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, kita berjumpa kembali. Tema hari ini akan lebih sulit. Kita memasuki bagian pertama dari kredo, dari iman kepercayaan kita, yang berawal dari aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah kita segera langsung mendengarkan video klip yang saya persiapkan, lalu kita mencoba membicarakan secara lebih dalam, supaya kita mendapat terang dan supaya kita diteguhkan lagi, terlebih di dalam perjuangan
kehidupan kita sehari-hari. Sekarang saya minta persilahkan Cynthia untuk memutarkan video klip yang saya siapkan. Saudari-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Iman yang Berpikir. Kita sekarang akan membahas tentang aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Saya punya pertanyaan awal. Apakah mungkin kita tahu akan Allah? Apakah manusia bisa mengenal Allah? Injil Yohanes bab 1 ayat 18 mengingatkan kita, tak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, kecuali putranya yang tunggal yang sudah mewahyukan Allah itu kepada kita. Saudari-saudara sekalian, seorang teolog besar, Karl Rahner, mengatakan, Allah adalah yang tidak terpahami, karena Allah sedemikian berbeda dari kita dan sama sekali lain dari kita. Nah, dia juga mengatakan, lihat dirimu sendiri, manusia, siapakah engkau? Demikianlah kita menyadari diri kita juga terbatas. Pengetahuan kita, pikiran kita ternyata juga terbatas. Kita juga punya pengalaman manusiawi, misalnya seperti mencintai. Ternyata daya kemampuan mencintai kita juga terbatas. Kehidupan kita juga terbatas. Kebahagiaan kita, pasang surut, juga terbatas. Tidak ada yang sepertinya yang abadi begitu saja. Saudari-saudara sekalian, Karl Rahner mengatakan dengan demikian, manusia pada dirinya sendiri adalah sebuah pertanyaan yang tidak ada jawabnya. Manusia juga termasuk dari bagian misteri itu sendiri. Nah, sebagai catatan di sini, misteri itu bukan seperti teka-teki atau pertanyaan matematika untuk dipecahkan, tetapi untuk semakin dikenal, semakin didalami, semakin berjalan jauh di dalam pemahaman dengan kerendahan hati. Saudari-saudara sekalian, tradisi Injil mengingatkan kita bahwa Allah itu bukan seperti kita. Kitab Kejadian, kitab Keluaran bab 20 ayat 4, bab 3 ayat 5. Nabi Ayub sendiri, kitab Ayub seperti yang pertama, bab pertama mengatakan Allah adalah yang tidak terpahami. Kita masih ingat kisah Ayub, orang yang sangat benar, yang orang sangat beriman. Tetapi sesudah semua kemuliaannya, Ayub mesti melalui masa-masa kesulitan, kehilangan segala-galanya, bahkan penyakit seperti wabah kulit. Gitu. Tetapi Ayub di tengah segala macam situasi yang tanpa pengharapan, dan semua orang lain tidak mendukung, bahkan kata hatinya meronta-ronta, untuk katakanlah protes pada Allah, Ayub dibenarkan karena tetap percaya di dalam segala situasi. Saudari-saudara sekalian, Allah Israel adalah Allah yang agung. Allah yang mengatakan seperti dalam kitab Keluaran 3:14, aku adalah aku. Artinya ya aku ini yang ada. Kitab Imamat 19 ayat 2 mengatakan, aku adalah yang kudus. Artinya yang sama sekali lain. Saudari-saudara sekalian, Allah di dalam kitab Perjanjian Lama dengan umatnya senantiasa menjadi Allah di dalam perjanjian. Aku adalah yang menyertai engkau. Aku memilihmu, berjalan bersamamu.
Ingat 10 perintah Allah. Tuhan berpegang pada perjanjian dengan perintah-perintah untuk manusia supaya hidup baik. Saudari-saudara sekalian, tetapi di dalam perjanjian baru, lebih lagi Yesus mengatakan Allah adalah Bapa. Kalau kita menyebut Allah sebagai Bapa, sepertinya kita mendengar di situ suara Yesus sendiri. Kita ingat Paus Benediktus ke-16 mengingatkan, saat kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, itulah sumber dari intimitas, relasi mendalam Yesus dengan Allah. Pemahaman Yesus akan misteri Tuhan, pengalaman Yesus berelasi dengan Allah yang adalah Bapa. Ingat perumpamaan tentang the prodigal son, anak yang hilang itu, bagaimana Bapa menerimanya kembali dengan penuh pengampunan. Injil Lukas 15 itu juga berbicara tentang dirham yang hilang dan domba yang hilang seperti Matius 18 ayat 12 dan seterusnya. Allah adalah yang mencari untuk menemukan kita kembali sebagai seorang Bapa yang Maha Kasih. Nah, masalahnya ada orang yang mengatakan, tapi tidak semua orang punya pengalaman baik dengan ayahnya atau orang tuanya. Nah, di sini catatan kritis mengatakan kita mesti berbalik cara berpikir kita. Allah sebagai Bapa menjadi model bagi kita sekalian, orang tua sebagai ayah juga. Jangan dibalik. Nah, saudari-saudara sekalian, soalnya adalah yang Maha Kuasa. Allah adalah Bapa yang Maha Kuasa, Pantokrator. Masalah muncul ketika ada ketidakadilan, tragedi, dan kita sekarang hidup di tengah-tengah pandemi ini. Seakan-akan Allah yang Maha Kuasa menjadi sama sekali tidak kuasa. Tradisi kebijaksanaan sudah dari awal mengemukakan misteri kejahatan itu sendiri. Misteri penderitaan, terlebih lagi penderitaan orang-orang yang benar. Saudari-saudara sekalian, Santo Agustinus mendekatinya dengan cara ini, dengan cara iman. Bagaimanapun juga Allah tetap yang punya kontrol. Secara misterius Allah bekerja untuk merealisasikan tujuan ilahinya. Juga kalau mesti berbelit-belit berlika-liku melalui aneka macam tragedi dan kesengsaraan itu. Tentu saja termasuk dengan menggugah hati kita, dengan menghidupkan rahmat kebebasan yang kepadanya Allah, Santo Yohanes Paulus yang kedua mengatakan Allah menjadi impoten, membiarkan dirinya sendiri menjadi tidak berkuasa berhadapan dengan kebebasan manusia. Tetapi di sini kebebasan bisa dihidupkan untuk menjadi citra Allah kembali. Allah yang menebus, mengampuni, Allah yang membangun, Allah yang menyatukan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menolong, berjalan bersama umatnya. Kita bukankah juga diajak untuk saling mendukung? Alfred North Whitehead malah mengatakannya demikian. Allah adalah rekan sependeritaan yang memahami manusia sedalam-dalamnya. Maka seorang rabi Yahudi mengatakan, Kristianitas dengan uniknya memperkenalkan Allah yang menderita. Belum pernah diungkapkan, direvelasikan, diajarkan kemungkinan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Baik, tetapi kok menjadi rekan sependeritaan. Dan di sini pengalaman ini menjadi intens, terang di dalam kehidupan Yesus. Seperti tadi Injil Yohanes mengatakan,
putranya yang tunggal yang mewahyukan Allah melalui kehidupannya, salib dan kebangkitannya. Marilah kita melanjutkan percakapan diskusi ini, memikirkan dalam-dalam. Terima kasih. Baiklah saudari-saudara sekalian, itu pengantar yang saya persiapkan. Saya harap hari ini kita bisa membicarakannya sehingga kita bisa menemukan arti, bisa menemukan sesuatu yang berguna untuk kehidupan kita, kehidupan yang beriman. Maka sekarang saya kembalikan kepada Erik untuk memandu sesi pendalaman. Lalu kita masih mempunyai terakhir 10 menit untuk sungguh mengendapkan ini toh. Apa yang sungguh mengena bagiku saat ini, apa yang sungguh saya imani saat ini. Kalau nanti kita bisa percakapkan, bisa bagikan untuk saling meneguhkan. Sekarang saya kembalikan kepada Erik. Terima kasih Romo atas videonya. Itu sangat, ya seperti yang Romo bilang, sangat dalam dan mungkin lumayan susah. Seperti minggu lalu, bagi yang punya pertanyaan bisa dipersilahkan ya, di Google Meet, either raise your hand atau langsung silakan saja unmute dan kasih pertanyaannya. Tapi untuk memulai itu mungkin I sendiri mau memulai pertanyaan ini dari yang paling terakhir tadi. Romo bilang Allah yang menderita, Allah head ya, dari orang Yahudi bilang Allah kita sekarang Allah yang menderita. Tapi mengapa kita sekarang kebanyakan sangat takut akan penderitaan atau kesakitan dan kematian itu? It's paradox, cuman bagaimana ya merasionalisasikan itu. Ya, terima kasih Erik. Pertanyaan ini juga pertanyaan yang selalu hadir dan di dalam kitab suci sebetulnya tidak hanya menceritakan, mewahyukan tentang iman kepada Allah itu, tetapi tentang perjuangan manusia dengan penderitaan. Seperti tadi saya menyebutkan tentang Ayub itu. Dan teologi Katolik itu mau memberi ruang seluas-luasnya, mau sabar memberi waktu untuk merefleksikan tentang salib Kristus itu. Tentu saja salib Kristus tidak boleh dipisahkan dari kebangkitannya. Tetapi kebangkitan juga tanpa salib tidak ada artinya, tidak sambung. Untuk apa itu? Semua itu maksudnya. Lalu yang kedua, dari sudut iman Kristiani, saya menemukan catatan demikian. Sudah di tahun 150-an, bayangkan setua itu ya, tahun 150 bukan 1500 ya. Itu sudah ada orang berpendapat perjanjian lama itu tidak ada gunanya. Ya kan, bukankah kita umat perjanjian baru? Bukankah orang Kristiani itu pengikut Kristus? Nah, kitab suci yang menceritakan tentang Kristus itu perjanjian baru. Ya. Nah, sekarang teologi kitab suci yang sekarang melihat hal itu tidak lengkap. Sebagai yang tidak lengkap, tidak bisa perjanjian baru dipisahkan dari perjanjian lama. Alasannya apa? Yang pertama itu, kepada siapa Yesus berdoa? Kepada siapa Yesus beriman? Apa dasar kehidupan religius Yesus, katakanlah? Kalau bukan Allah yang
kita kenal di dalam perjanjian lama itu. Yaitu, jadi katakanlah dengan kata lain, Allah perjanjian lama itu adalah Allah yang kepadanya Yesus berdoa, berharap, gitu, dan memberikan diri. Nah, apa ini hubungannya dengan pertanyaan Erik? Nah, kaitannya yang pertama adalah itu, umat beriman bergumul bersama Allah, terutama umat beriman yang berjuang di dalam kehidupan. Dan masalah besar adalah tentang penderitaan, tentang kemalangan. Nah, tadi saya menyebutkan tentang Ayub itu, lebih lagi penderitaan malapetaka menjadi masalah kalau itu dialami oleh orang yang betul, orang yang benar, orang yang beriman. Dengan kata lain, mengapa saya sudah percaya pada Tuhan, kok masih menderita kacau balau begini? Mengapa saya sudah katakanlah hidup benar, mengusahakan dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya, tidak pernah melanggar apapun, katakanlah demikian, tetapi ada yang menderita. Dan penderitaannya kadang-kadang tidak, sepertinya tidak masuk akal itu. Nah, itu masalah yang mau katakanlah dijawab di dalam, dari perspektif iman ya, di dalam kitab suci, sampai katakanlah kepada perjanjian baru itu. Saya masih, kalau menambah lagi supaya lebih lengkap sedikit ya, agak panjang jawaban ini. Para murid lari terbirit-birit sesudah Yesus disalibkan. Dan Yesus itu tidak hanya disalibkan itu, sudah disalibkan begitu berantakan, meninggal lagi itu. Lalu seakan-akan semua perjuangan, kata-kata dan tindakan Yesus, apa artinya itu? Kalau berakhir pada penderitaan, dan penderitaan yang kali lalu sudah saya sebut, penyaliban, penderitaan besar itu bagi umat, katakanlah bagi orang-orang sejaman dengan Yesus, tidak ada lain kecuali tanda bahwa Tuhan menghukum, bahwa Tuhan tidak berkenan kepada orang itu. Dengan kata lain juga dikatakan, makanya sebagai orang itu kemungkinan besar berdosa. Orang itu kemungkinan besar melanggar perintah Tuhan, maka dia menderita. Nah, itu persis yang mau dilawan oleh kitab-kitab seperti Ayub itu. Ayub itu tidak melanggar apapun, beriman terus itu, tetapi penderitaannya tidak kurang itu. Itu jawaban sangat luas ya. Tetapi saya tidak, marilah kita jangan menerima ini sebagai selesai semuanya. Ya, karena pertanyaan Erik ini bisa jadi masih kita alami dan terus berulang-ulang kita alami dalam skala kecil, skala lebih besar. Maka kita mohon, kita berdoa, kita mencoba menghindarkan diri itu. Kalau dalam bahasa Erik tadi, kita tetap takut dengan penderitaan ya itu. Ya, walaupun ada santo dan martir yang sepertinya melawan semuanya itu tuh ya. Tetapi kita takut pada itu sangat manusiawi ya. Itu dulu arah jawabannya Erik ya. Tapi baik kita bicarakan itu. Terima kasih. Memang lumayan dalam, butuh waktu dicerna. Bagi yang lain mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Soalnya kalau tidak, ada banyak banget, cuman break kesempatan bagi yang lain. Oke, oke nih, Romo gini. Tadi saya tertarik buat nanya di video, berdasarkan video Romo yang bilang apa yang
bagaimana kalau nggak ada kalau pengalaman dari orang tua yang kurang baik, tapi mengimani sebagai bapak, di balik pola pikirnya itu bisa tolong dijelaskan lagi nggak, Romo? Contohnya gimana? Maksudnya kalau seandainya kayak begitu, contohnya tuh gimana gitu? Maksudnya pasti kan dia nggak, ya pasti ya, kalau orang yang kayak gitu, saya pun pasti nggak ada bayangan gitu. Gitu aja sih, Romo. Ya, ya, terima kasih Hans. Sebetulnya di situ diangkat masalah tentang Bapa. Toh. Aku percaya akan Allah Bapa di dalam kredo kita eksplisit disebut dengan Bapa. Nah, masalahnya Bapa itu kadang-kadang dialami Bapa yang tidak baik gitu. Lalu kalau saya punya pengalaman Bapa yang tidak baik, nanti setiap saat saya mengatakan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, saya sudah gagal toh. Saya merasa langsung bayangan saya Bapak yang suka memukul saya atau apalah ya begitu toh. Nah, yang kedua, masalah feminis. Masalah feminis itu mempertanyakan sangat radikal. Apakah dengan demikian kamu mengatakan Allah itu laki-laki? Pertama, masalahnya tidak semua bapak itu baik. Terus yang kedua, masalahnya tidak semua laki-laki baik gitu. Nah, apalagi yang dialami kaum perempuan, para feminis itu pejuang hak-hak dan martabat kaum perempuan itu mau mengatakan dunia didominasi oleh kaum laki-laki. Nah, apakah kredo kita itu lebih lagi menggarisbawahi bahwa kelaki-lakian itu milik, katakanlah ilahi, katakanlah demikian. Karena Allah sendiri laki-laki. Nah, itu dua hal, saya mulai saja dengan dua hal masalah yang besar itu. Nah, pendekatan diskusi kita ini, yang tadi saya mengatakan kebalik itu, salah satu pemecahannya demikian. Dikatakan, loh justru kita mesti berpikir terbalik atau berani berpikir terbalik. Kita apakah berani mengambil contoh Tuhan sebagai Bapa. Bapa yang baik. Jadi kalau sebagai manusia kita berpaling kepada Allah. Bapa yang Maha Kuasa. Nah, kita katakanlah mau mengambil contoh kealahan itu untuk kehidupan kita sebagai manusia. Lalu yang kedua, Bapa, itu disebut Bapa karena itu memang sejauh kita tahu di dalam doa Bapa kami, Yesus itu menyebut Tuhan itu Bapa dan menunjukkan kualitas relasinya dengan Allah itu terungkap di dalam relasi seperti seorang anak dengan ayahnya. Maka itu kalau mau diganti-ganti ada yang sangat berkeberatan itu. Para teolog mengatakan karena itu dipakai oleh Yesus, maka tugas kita lebih untuk menjelaskan dan menghindarkan dari segala macam kemungkinan abusive. Gitu. Misalnya tadi gitu, tentang Bapa, ada Bapa yang tidak baik, lalu soal dominasi laki-laki itu. Ya, jadi jangan disalahgunakan seakan-akan mau memakai keilahian untuk melegitimasikan maskulinitas, dominasi kelaki-lakian. Nah, itu kritik kaum perempuan yang sangat kritis terhadap konsep-konsep itu ya, teologis, konsep-konsep Allah. Tapi terima kasih ini pertanyaan ini karena sangat relevan. Karena poin dari yang mengkritik termasuk feminis itu supaya kita membuka mata, jangan hanya take for granted itu loh. Ya, lalu tiba-tiba kita melegitimasikan sesuatu yang tidak adil, yang abusive. Gitu. Kurang lebih begitu ya Hans.
Apakah ada yang mau nyambung? Tidak apa-apa, kita karena ini memang isu kritis ya, yang kita bicarakan ini tidak mudah. Belum lagi tadi yang saya awal katakan kan, apakah kita ini bisa mengenal Tuhan itu? Ya. Dan lalu yang kritis lagi para filsuf kemarin, ini saya sedang mendampingi para frater yang mau menjadi imam. Ada yang frater yang sharing ketika belajar filsafat, masuklah dia di dalam krisis itu. Mempertanyakan apa Tuhan itu sungguh ada. Bagaimana kita tahu Tuhan itu ada? Ya, nah ini saatnya untuk menimbang-nimbang, membicarakan hal itu ya. Bagaimana kita sampai kepada iman? Kok kita berani mengatakan tidak hanya ada ya, tapi Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, kita memberi nama, berani memberi nama demikian. Bagaimana kita menjelaskannya itu? Thank you Hans and thank you Romo. Bagi yang lain dipersilahkan, bisa saja langsung unmute dan kalau ada pertanyaan lebih atau follow up question. Ya, Mo. Selamat pagi, Mo. Hei, Pak Arsian, Ya, selamat pagi. ya, Mo, yang saya ingin tanyakan tadi dikatakan bahwa bisa nggak dikatakan bahwa Tuhan itu kalau bisa dijelaskan bukan Tuhan, Ya, ya, karena semua kata-kata manusia tidak cukup atau mencair untuk menjelaskan Tuhan. Nah, bagaimana apakah dengan katakan bahwa Tuhan itu maha baik, maha kasih, maha bijak, maha bla 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 yang superlatif adalah sekedar untuk menjelaskan bahwa manusia ini kalau nggak dibutuhkan tuh nggak akan nyampe. Kalau nggak salah dalam filsafat, kalau nggak salah ya, itu dikatakan bahwa Tuhan adalah titik, titik, titik. Kalau Tuhan adalah ini, maka kita menarik Tuhan ke dalam pikiran kita. Ya, itu saja, Mo. ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arsian. Itu betul ya. Sudah Santo Thomas Aquinas dari abad berapa? Saya kira 14 macam itu. Nanti dicek lagi ya. Sudah mengatakan yang kita tahu tentang Allah itu bahwa kita tidak tahu akan Allah. Ya, jadi ini prinsip ini harus dipegang teguh dulu sebelum kita omong tentang kerendahan hatian dan pengalaman manusia kita ya. Tadi di dalam video itu saya menyitir orang yang lain, muridnya katakanlah dari Thomas Aquinas dari abad ke-20. Karl Rahner itu mengatakan Tuhan itu yang tidak bisa difahami. Nah, tapi di lain pihak ini iman yang berpikir ini mengingatkan kita, iman itu mendesak kita, memaksa kita berpikir. Pertama itu. Nah, terus apa dasarnya iman? Dasarnya iman adalah pengalaman. Nah, misalnya yang disebut teologi alam itu, manusia itu mengalami keagungan. Jangan menyebut Tuhan dulu. Misalnya alam tuh. Misalnya kita ke Yosemite Park, misalnya gitu. Atau kita hiking kemana melihat alam. Tidak harus yang jauh-jauh ya, tidak harus ke Niagara Falls dan seterusnya. Kadang-kadang kita heran, tiba-tiba terkagum-kagum, pagi hari kok bahagia, kok saya kok masih hidup ya. Lalu matahari bersinar, aduh saya punya jemuran banyak sekali, pas sekali. Lalu bisa membawa orang sesederhana itu berpikir, loh tetapi kok semua gratis ya?
Ini matahari tidak pernah saya jadwal untuk terbit, ya terbit itu. Saya tidak menduga-duga, tapi tetap dan katakanlah terbit tenggelam pada waktunya. Nah, orang dari kekaguman itu salah satunya. Lalu tadi Karl Rahner menyebut bertanya tentang manusia sendiri, gitu. Filsafat itu juga banyak membicarakan tentang siapakah manusia itu. Ada yang mengatakan manusia adalah makhluk yang multidimensional. Ada yang mengatakan manusia itu makhluk yang berpikir, ya. Ada yang mengatakan makhluk yang berelasi. Tetapi Karl Rahner mengatakan kalau kita kembali kepada manusia, ternyata kita juga tersentuh dengan pengalaman itu. Manusia sebagai sebuah pertanyaan yang tidak ada jawabnya. Siapakah manusia itu? Mengapakah manusia ada? Mengapa saya ada? Itu oke, kita bisa menjelaskan karena papi mami mencintai, saling mencintai dan mengharapkan kita. Itu awal itu, tetapi kadang-kadang semua terbatas. Kita tidak tidak puas toh. Masa hanya karena papi mami? Saya mengalami hidup saya sedemikian. Sekarang saya sudah belajar tinggal di Amerika itu. Saya mempunyai kesempatan ini itu. Masa mami papi memikirkan semuanya itu? Itu mungkin ada alasan yang lain. Nah, ini awal dari orang yang berpikir-pikir itu lebih jauh lagi, dan ada yang sebagian sampai kepada mungkin ada rencana agung yang tidak saya kenal. Lalu sebagian berani menyebut dengan kata-kata Tuhan itu, dan kredo mengatakan aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Allah itu sudah membuka kemungkinan itu. Allah adalah pencipta. Nanti minggu depan kita bicara itu, pencipta itu, langit dan bumi itu. Yang hari ini Maha Kuasa, Bapa itu. Allah, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Nah, itu sebetulnya ini sekarang iman yang berpikir ini memang kita berpikir-pikir. Bagaimana kita percaya, dan apa lebih penting sebetulnya seperti pertanyaan Pak Arsian itu mempertanggungjawabkan apakah percakapan kita ini intelligible, ya, sebelum lalu relevan dan signifikan. Apakah ada gunanya kita sudah duduk-duduk bersama ini 30 berapa orang ini, mungkin hanya buang-buang waktu. 1 jam lumayan loh, masih bisa berkebun atau menanam kentang atau apa di situ, daripada ngobrol kanan kiri tidak karuan. Nah, tetapi iman berpikir mau menantang kita. Kalau kita percaya sesuatu, kita didesak untuk menjelaskan yang kita percayai itu. Kurang lebih itu ya Pak Arsian ya, awalnya ya. Tetapi ada prinsip-prinsip seperti yang Pak Arsian katakan harus dipegang loh. Kita tidak pernah akan tahu keseluruhannya tentang Allah. Juga kalau kita percaya di dalam Yesus, Allah beserta kita. Ya, terima kasih Mo. Terima kasih Pak Arsian. Thank you Om for pertanyaannya. It's a really good question. I sendiri, kepercayaan I sendiri juga betul, daripada kayak Romo udah bilang mungkin itu lebih ke pengalaman dan ke kelakuan. So in aksi, kan iman yang hidup, iman yang beraksi. Dan mungkin secara bahasa berpikir, kalau untuk I sendiri lebih ini berefleksi kali, bukan berpikir, merefleksikan pengalaman yang sudah terjadi. Dan itu ya pertanyaan-pertanyaan. Dan untuk saya sendiri, waktu 1 jam ini itu kita yang hidup selalu sibuk, jarang untuk duduk 1 jam merefleksikan kehidupan kita, apa yang sudah terjadi. Silahkan yang ada pertanyaan, Ani Agem. Iya,
Terima kasih Erik. Terima kasih Romo. Ya, penjelasan tadi dan juga pertanyaan tentang kita tidak bisa menjangkau Tuhan. Saya jadi ingat waktu pelajaran yang diberikan oleh Romo Hendra Suteja, SJ. Dia mengatakan ketika kita terlalu meninggikan Tuhan, Tuhan tuh tinggi, Tuhan tuh jauh, semakin kita tidak bisa mengerti. Maka jangan membuat Tuhan terlalu tinggi dan terlalu jauh. Mengapa tidak melihat Tuhan itu dalam hal-hal yang sederhana seperti yang tadi Romo katakan gitu. Karena semakin kita meninggikan dan menganggap Tuhan itu adalah sesuatu yang amat sangat maha, kita tidak bisa menjangkau. Jangankan maha, yang tidak maha aja kita tidak mampu yang hanya maha, yang tidak maha kita tidak mampu menjangkau, apalagi kita mahakan dia gitu. Bukan berarti kita tidak memahakan dia, tapi maksudnya Romo Hendra adalah jangan terlalu memandang Tuhan itu jauh, memandang Tuhan itu sesuatu yang di luar akal pikiran manusia. Karena apa yang Tuhan sudah ciptakan dari awal, sampai dia katakan bahwa semua adalah baik adanya, dari penciptaan segala macam. Jadi sesungguhnya dari teori penciptaan itu bahwa Tuhan itu sendiri sudah menyatakan diri bahwa dia hadir di setiap ciptaan yang kita lihat. Ya seperti Romo bilang tadi, dari cuma melihat, kok matahari bagus sekali ya hari ini ya. Ini kok embun, kabutnya bagus sekali ya. Terus awannya bagus gitu. Kita bisa melihat itu karena memang itu adalah apa yang Tuhan ingin manusia lihat dari keberadaan Dia. Seperti halnya juga yang mudah kita melihat bahwa saya suka kagum ya, kok air dipanaskan pada suhu sekian dia bisa mendidih. Es pada suhu sekian derajat dia bisa membeku. Terus ada kehidupan ini yang kadar-kadar, Romo, kayak emas ya 24 karat. Harus ada kadarnya, ada kadar di mana sebuah benda itu berubah atau sesuatu itu menjadi sesuatu yang baru. Saya berpikir siapa yang menentukan kadar-kadar itu? Kita tahu memang 100 derajat Celcius atau berapa itu dia akan panas. Kalau di bawah sekian degree akan membeku gitu. Ya, tapi siapa yang membuat standar-standar kadar-kadar itu gitu loh. Bahkan saya juga pernah mendengar ya bahwa takdir itu, Romo, takdir kita mati apa gitu, itu pun ditentukan oleh kadar. Ada orang yang berjalan di jalan tiba-tiba mobil sudah mau menabrak dia, tinggal seberapa detik saja dia bisa berbelok. Memang takdir saya tidak mati gitu loh. Memang Tuhan masih mengendaki saya mati. Tetapi sesungguhnya Tuhan pun sudah meletakkan standar bahwa kalau kamu sepersekian detik aja kamu nggak belok, kamu ketabrak. Tapi karena kamu pas kadarnya di sekian detik itu kamu berbelok, kamu yang nggak kena gitu. Jadi bukan saya, tapi memang benar Romo bahwa kadar-kadar itu gitu. Jadi waktu itu kadar saya belum sampai pada batas di mana saya ketabrak mobil itu. Kadar saya belum sampai dalam artian kalau air itu belum sekian derajat sampai saya beku. Nah begitu juga saya kurang sekian detik kadar saya belum mencapai saya mati tertabrak gitu. Jadi tapi Romo yang saya lihat itu akhirnya bukan berarti saya tidak percaya dengan takdir. Saya percaya bahwa Tuhan sudah menentukan segala sesuatunya, memperhitungkan segala sesuatunya dengan kadar-kadar yang ada, itu sangat amat sempurna. Sehingga saya bisa mengatakan itu takdir, sehingga saya bisa mengatakan bahwa Tuhan selalu bersama saya. Memang iya, memang Tuhan berada bersama kita dalam proses penciptaannya, dalam kesederhanaan hari-hari kita gitu. Maka memang kalau kita benar tadi dengan Pak siapa bahwa kita tidak akan menjangkau. Karena kalau Tuhan bisa dijangkau, namanya bukan Tuhan. Untuk saya ada benar, tapi juga ada buat saya. Tuhan selalu bisa dijangkau dengan apa yang Dia telah ciptakan di sini. Dengan keterbatasan kemampuan pikir kita pun, Tuhan bisa kita jangkau. Karena kalau tidak bisa kita jangkau, Tuhan itu kan bukan hal yang mistis. Tuhan itu kan bukan hal yang klinik, yang sesuatu yang ultra, yang tidak bisa dijelaskan. Tuhan itu bisa dijelaskan. Ya itu, maka yang saya bilang tadi bahwa
dari yang ada di sekitar kita, dari proses penciptaan Dia, Tuhan sudah menjelaskan bahwa dari seluruh ciptaan itu adalah bukti nyata keberadaan Tuhan bagi kita yang berpikir, bagi kita yang mencari Tuhan. Kalau kita nggak mencari, ya kita tidak melihat itu sebagai keberadaan Tuhan. Tapi bagi kita yang mencari, hal-hal kecil itu adalah bukti bagi kita yang berpikir, bagi kita yang mencari. Begitu saya melihatnya seperti itu. Dan pemahaman itu saya dapat dari setiap acara-acara ini, Romo, acara-acara WKICU, dan saya lihat, saya kumpulkan, saya apa, dan terima kasih Romo, hari ini juga lebih membuat saya melihat bahwa oh iya, seperti itu adanya. Begitu, Romo. Terima kasih, Romo. Sekedar Terima kasih. kadar luar Agam. Saya nanggapin sedikit ya. Tadi yang saya persiapkan itu juga bicara tentang misteri kebebasan itu loh. Jadi ajaran Katolik itu menunjukkan itu anugerah besar sekali adalah kebebasan. Manusia itu dianugerahi kebebasan, itu sangat mendalam sedemikian sehingga tadi dikatakan Tuhan pun tidak mau sesudah itu dianugerahkan, Tuhan malah sepertinya Yohanes Paulus yang kedua mengatakannya, membiarkan dirinya tidak berdaya, ya, tidak berdaya di hadapan kebebasan manusia. Nah, ini juga dasarnya sebetulnya pengalaman kita. Ya, kita seringkali juga di dalam keluarga, dalam persahabatan, kita berpegang pada kata-kata misalnya saya memberi kebebasan, saya menghormatimu apa adanya. Nah, ini berarti kadang-kadang kita harus mengerem untuk tidak intervensi kan. Dan bayangkan kadang-kadang kita mengatakan kepada anak, misalnya anak kita beri kebebasan, lalu kita melihat akan terjadi bahaya itu, bahaya sekali karena pemahaman kebebasan dan akibatnya itu kadang-kadang tidak bisa kita lihat secara keseluruhan itu loh. Tetapi teologi Katolik itu melihat kebebasan bukan sebagai ancaman, bukan sebagai kutukan, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai anugerah kasih dari Allah sendiri. Nah, dengan kata lain, lalu kebebasan dilihat sebagai sesuatu yang sangat berharga, ya. Termasuk ini kita sekarang berrefleksi, tadi saya senang kata refleksi Kak Erik menggunakan daripada hanya berpikir-pikir, bahwa kebebasan ini bisa sebagai kita refleksikan sebagai anugerah yang sangat besar, karena lalu kita bisa sampai kepada itu ya, menyerahkan diri, aku percaya kepada Allah. Ya, kebebasan justru saya mengalami, terima kasih sebagai anugerah, tetapi sebagai manusia tetap kita mengalami ada keterbatasan. Yang keterbatasan paling jelas ya hidup kita ini, ya ada batasnya. Ya, banyak sudah yang mendahului kita, apapun keahliannya, apapun teorinya kan, maka melihat horizon, katakanlah hidup manusia itu dilihat sebagai ini kesempatan. Ya, tadi Agam menyebut sedikit tentang nasib gitu. Nah, itu juga mesti dipikirkan, itu mesti direfleksikan. Lalu implikasi dari pemahaman tertentu kan tentang nasib atau predestinasi itu. Thank you Agam, thank you Romo. Secara tidak sadar actually tadi Agam, it's a good transition, kita masuk ke yang pengendapan or brief personal sharing. So very insightful like sharingnya Agam tadi juga. So, Romo silakan. Ya, untuk pengendapan ini misalnya ada saudara-saudari sekalian, saya punya pertanyaan seperti ini. Lalu ini kan bagian kita
hari ini hanya itu dulu ya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Lalu kita sudah berdiskusi tentang hal itu dan saya memberi pengantar. Lalu at the end of the day, katakanlah di akhir ini, apa yang kita percayai? Apakah kita bisa percaya? Lalu apakah yang kita percaya itu? Dan mengapa kan? Misalnya kemarin teman saya itu ke pertapaan. Saya memberi satu contoh. Ke pertapaan Gedono di Salatiga. Pertapaan Gedono, Trapistin itu sekitar 7 km dari kota Salatiga. Nah di situ teman saya itu, teman komunitas saya Romo Greg, itu berjumpa dengan satu keluarga. Satu keluarga yang sudah 60, hampir 70 tahun. Nah keluarga itu datang bersama dua anak. Yang satu autis, yang satu adik saya yang diadopsi itu. Ya, dan adik saya dengan kelumpuhan otak toh. Kalau jalan sekarang, kalau jalan sering takut sehingga jalannya sangat melengkung. Nah, teman saya itu pertama kali melihat toh dengan teman-teman yang lain yang juga ingin melihat pertapaan. Mereka sungguh terkesan itu. Melihat kenyataan hidup itu ya, keluarga yang hidup dengan, saya tidak hanya mengatakan memakai kata merawat, toh. Hidup menerima anak dengan penuh kasih, anak yang autistik, dan masih menerima adik saya itu, ya, yang sudah 2 tahun saja usianya di bawah saya, jadi udah 57, bayangkan sudah mulai berusia dengan itu ya, dengan dampak dari kelumpuhan otak itu. Itu sangat edifying, jadi bukan sedih ya, tetapi malah teman saya itu dalam sharing merasa sangat dikuatkan. Ada sesuatu yang luar biasa di situ. Orang beriman, orang ke gereja dengan dua anak demikian. Thank you Romo. Actually saya di sini bersama Siska sama Hans. Ada Siska mau sharing. Halo Romo, saya mau sharing tentang kepercayaan. Kalau dari experience saya, kadang-kadang saya lupa kasih sayang mami dan papi. Tapi ya Tuhan tahu juga kalau Tuhan tuh pasti ya lupa kasih sayangnya Tuhan Yesus juga tiap hari. Jadi kalau saya ikut partisipasi di acara Ekaristi, saya jadi saya kayaknya tuh saya mendapatkan kayak epiphany kalau Tuhan tuh Tuhan mengerti kalau kita tuh gampang jatuh dosa, lupa kasih sayang dia, dan dia Ekaristi itu membantu kita mengingatkan kalau menerima tubuh dan darah Kristus itu kita tuh bukan juga diampuni, kita juga dikasih kasih sayang. Ya, jadi itu ya mau sharing itu percayaan saya kalau ya. Terima kasih. Masih mau bicara kok di mute, sudah mute. Si Erik udah mute. Enggak sih, cuman ya kalau ya itu kan kenapa kita punya this special mysterious relationship with Bapak itu, I think that's the special relationship that dia mengerti kita gampang jatuh dosa, dan itu ikut acara Ekaristi itu mengingat kita itu kalau
dia tuh ada selalu di sisi kita dan mau membantu kita untuk lebih mendekati dia. Ya. Tapi mungkin we take all of this for granted, kayak we take the love of our parents for granted. Oke, ya, thank you. Ya, terima kasih. Saya hanya menambahkan satu hal. Kita diingatkan juga bahwa kita itu forgetting being. Kita itu tidak hanya makhluk yang mengingat, tetapi makhluk yang lupa dan kadang-kadang melupakan. Saya kira poinmu yang sangat menyentuh kita, saya dan teman-teman itu, jangan lupa itu memang itu betul. Dan kita beriman itu juga sebetulnya mau mengingat, kalau Santo Ignatius memberi latihan itu spiritual exercises, semua yang ada ini sepertinya ditata supaya untuk aku gitu. Ya, jadi itu apa namanya itu nurturing presence of the Lord ya. Seperti orang tua, katakanlah demikian, yang menjamin kehidupan kita sejak kecil itu, dan seringkali kita lupa, kita tidak tahu tuh kalau ketika kita bayi itu ya tidak dong itu. Ya juga kita bisa tanya, nah apa sih papi mami kok memelihara saya? Tidak hanya membiarkan aja. Ya begitu. Tapi mau diingatkan itu, kita mau diingatkan banyak hal sebetulnya yang bisa menjadi alasan kita untuk bersyukur itu. Betul. Terima kasih diingatkan. Di dalam Ekaristi sebetulnya mendalam sekali. Karena the nurturing presence of God itu tidak hanya nurturing memberi makan katakanlah sesuatu yang biasa yang dimasak toh, tetapi tubuh dan darahnya sendiri. Maka teologi Katolik juga, terutama Katolik Timur, gereja-gereja Ortodoks itu menekankan, bukankah kita itu sepertinya diajak menjadi ilahi gitu. Karena kita diberi makan keilahian. Di dalam Ekaristi kita diberi makan tubuh dan darah Kristus sendiri. Dan bagi orang Katolik itu sungguh Tuhan, sungguh kehadiran yang nyata, tidak hanya simbol. Nah itu transformasi katakanlah spiritual itu diterima serius sekali di dalam teologi Timur, gereja-gereja Ortodoks, Katolik Timur itu. Untuk disyukuri ya toh. Jadi bukan untuk apa sombong ya, untuk bersombong ria gitu, bukan ya. Oh kita mau menjadi Tuhan yang lain, bukan itu. Tetapi seperti kata sharing terakhir, supaya kita tidak lupa siapa yang merawat kehidupan, ya toh, memberi kita setiap hari, ya toh, sehingga kita masih bisa begini. So, thank you Siska tadi sharingnya, Romo, tanggapannya. Berhubung waktu, saya mau nanya Romo, soalnya ada Om Susilo dan Tante Jena yang angkat tangan untuk sharing. Bagaimana Romo? Mungkin pendek kita mendengar, sharingnya saya kira berguna. Silakan diungkapkan Tante Jena dan Om Susilo secara singkat. Oke Romo, dari pembicaraan tadi, saya rasa sebenarnya dalam kredo tadi, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan seterusnya. Di situ ditekankan aku percaya. Memang banyak teori, banyak filsuf, banyak teolog yang menceritakan segala macam argumentasi mengenai keadaan, mengenai apa itu Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia harus rendah hati. Dan kerendahan hati itu sudah tercantum justru di dalam pembukaan kredo. Aku percaya. Nah, jadi saya teringat pada kata-kata Saint Santo Agustinus yang dia bilang begini, therefore seek not to understand that you may believe, but believe that you may understand. Jadi belief memang itu harus lebih diutamakan, karena biar bagaimanapun kalau kita mau understand lebih dulu nggak bakal tercapai. Dan ini menunjukkan suatu kerendahan hati. Demikian Romo.
Pas sekali, terima kasih. Sorry Mo, kalau saya bukannya mau sharing, just mau tanya. Tapi kalau misalnya waktunya udah nggak cukup, nggak Nanti usah. minggu depan Anda apa-apa. Nah, Tapi pertanyaan silahkan. ini aja, Mo, apa namanya? Tadi Romo bilang kita kadang-kadang suka joking, oh udah nasib. Nah itu dengan kehendak Allah, maksudnya kadang-kadang juga orang Kristen suka bilang, oh ya ini kehendak Allah. Itu bedanya gimana, Mo? Apa namanya, bukan bedanya, apa kita bisa boleh bilang gitu, oh ini nasib saya udah begini, takdir saya udah begini. Terus dengan ada kehendak Allah itu kayaknya bias ya, Mo. Itu aja sih, Mo. Kalau nggak dijawab sekarang nggak apa-apa, Mo. Ya, terima kasih. Itu saya kira lebih baik kita pikir-pikirkan lebih lanjut. Jawaban singkat tetapi malah mungkin membingungkan itu. Kalau kita sudah mengatakan itu sudah nasib saya, terus so what? Lalu apakah kita hanya menerima saja misalnya? Nah, hari ini sebetulnya kita menggarisbawahi mulai mengangkat how to exercise our freedom. Kita mau mengoptimalkan, mensyukuri rahmat kebebasan ini gitu. Kebebasan untuk katakanlah seperti pengantar tadi, untuk ikut merealisasikan cita-cita Tuhan, yaitu Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang ingin kita hidup bahagia dalam kepenuhan, Tuhan yang menebus, ya, Tuhan yang mempersatukan. Nah itu kita ditantang untuk exercising our freedom untuk itu, yaitu bukan freedom yang sembarangan. Tapi nanti kita lanjutkan ya. Oke, bagus Mo, ya. thank you. Ya, terima kasih. Thank you Romo untuk waktunya, Om Susilo untuk dan ya pertanyaannya. Itu that's my favorite quote, credo in Telegram from Saint Augustine. Iya, iya. So berhubung dengan waktu, saya ada sedikit announcement, just singkat. Acara Ignatian Spiritual Exercise yang diadakan setiap Kamis nanti pukul jam 8 bisa dilihat di WKICU announcement, dan juga Iman yang Berpikir ini akan lanjut sesi 3 minggu depan di jam yang sama. Dan bagi yang terpanggil, silakan bisa memberikan sumbangan kasih melalui cek ke WKICU, di post email ke Marcel Raharjo, atau bisa dengan elektronik melalui Zelle pada jovara3@gmail.com, dan diberi catatan IYB, Iman yang Berpikir. Dengan itu saya beri Romo untuk lagu penutup dan diselesaikan dengan doa. Terima kasih semua atas partisipasinya. Marilah kita mendengarkan lagu penutup lalu kita doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih sudah bisa meluangkan waktu sekitar 1 jam ini untuk lebih mengenal Engkau, tidak melupakan-Mu, Engkau yang berkarya agar semua menjadi lebih baik dan kehidupan kami lebih penuh lagi. Kami mengaturkan diri kami, keluarga kami ke dalam tangan perlindungan-Mu. Kami mohon rahmat supaya bisa terus rendah hati, percaya kepadamu, sehingga kami akan bisa lebih melihat keagungan-Mu, karya penciptaan dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami, sampai ke masa depan kami. Kami melanjutkan doa untuk kenalan sanak keluarga yang membutuhkan doa khusus, yang sedang kurang enak badan, yang sedang sakit, semoga Kau sembuhkan semua. Kami haturkan doa sederhana kami ini dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan semua yang kita doakan sore hari ini diberkati, dilindungi dan dibimbing oleh Allah yang Maha Baik, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Makasih Romo. Makasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo dan teman-teman Mayu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mayo, Hans, terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih.